kehadiran makhluk itu dia akan bergerak ya. Ini tahun 1962, bulannya saya nggak bisa lihat. Sekitar jam 4:15, perempuannya mati di tengah sini. Selamat malam pemirsa, masih bersama saya, Adrian Maulana. Pemirsa, malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia gaib, hanya dipercaya nggak percaya. Pemirsa, dunia gaib memang menarik untuk terus dibicarakan. Selain mengandung kisah atau cerita misteri yang tidak jelas sumber beritanya, tapi kedewasaan berpikir Anda juga dituntut untuk mengerti apa yang sebenarnya berada di luar logika kita. Fenomena spiritual apakah yang sebenarnya berada di tengah masyarakat? Ikuti perjalanan saya bersama tim PNP dan juga bintang tamu kita untuk mengungkap misteri Rumah Ciracas. Pemirsa, sekarang saya telah berada di lokasi Rumah Ciracas. Dan pada kesempatan kali ini, saya telah didampingi oleh sahabat saya, Krisna Mukti. Halo Adrian. Kris, pernah punya pengalaman nggak dengan hal-hal yang berbau goib? Alhamdulillah pernah. Iya dulu nggak tahu ya, mungkin gue nih ditakdirkan sebagai orang yang dekat dengan hal-hal yang goib gitu loh. Dari kecil sih sebetulnya udah pernah punya pengalaman gitu. Yang paling gue inget banget adalah, dan yang masih gue lihat dengan jelas sampai sekarang, gue pernah masuk dalam satu rumah kosong waktu ngambil bola. Itu umur gue 5 tahun. Itu begitu begitu gue mau ngambil bola, gue lihat ke atas, di pojok itu kayak ada kelelawar gede banget. Dan itu yang lidahnya keluar dan matanya itu melotot merah gitu. Dan gue teriak-teriak kan langsung. Terus gue keluar, orang-orang pada datang. Katanya memang benar di rumah itu katanya ada genderuwonya. Untungnya waktu itu gue gak diculik. Itu kira-kira lo masih SD atau SMP? TK kayaknya. Oh, malah lebih kecil lagi ya? Nah sejak saat itu gue tuh sempat melihat beberapa makhluk-makhluk halus gitu. Tapi setelah gue agak-agak kesini nggak ngelihat sih, cuman bisa ngerasain aja gitu. Dan kadang-kadang gue juga suka ngalamin deja vu gitu. Jadi kayak semacam kejadian atau keadaan di mana kok gue kayaknya pernah ngalamin kejadian kayak gini gitu ya. Itu sering banget. Terus setelah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, lo percaya nggak dengan adanya dunia selain dunia manusia? Percaya. Soalnya kan ya di Al-Quran ada, dan gue sudah mengalami sendiri, jadi nggak ada alasan untuk nggak percaya. Lo siap kan sekarang untuk kita sama-sama meninjau lokasi Rumah Ciracas malam hari ini? Insya Allah, kalau sama lo gue siap. Terima kasih, tapi jangan khawatir Kris, kita nanti akan didampingi oleh seorang praktisi supranatural kita yang seperti biasa, Pak Leo. Sekarang kita ke beliau yuk. Pada kesempatan kali ini saya ngajak Krisna Mukti untuk sama-sama kita menelusuri misteri Rumah Ciracas. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di dalam Rumah Ciracas tersebut nih Pak Leo. Konon katanya Kris, di rumah ini sering terjadi penampakan-penampakan sampai saat ini. Jadi ada seorang penampakan itu wanita yang katanya lehernya itu ada seutas tali. Wanita tersebut sudah tua dan katanya dia bunuh diri. Dan kita di sini ingin mengungkap apakah cerita yang menjadi legenda tersebut benar atau tidak, Pak Leo. Gitu. Mungkin kita bisa memulai dari daerah sekitar sini, Pak Leo. Kalau saya pikir begini, Mas Adrian, Mas Krisna, dari awal ya kita masuk tadi ya. Perbedaan temperaturnya
kalian rasakan ada satu pressure kayak berat gitu loh, kayak neken kita ya, kayak perubahan atmosfer gitu. Saya yakin keyakinan akan Allah bahwa memang ada yang nggak beres dengan rumah ini. Ya. Kalau kemudian tadi Adrian ngomong pernah mungkin kalau saya melihat orang gantung diri ya segala macam, ya mungkin betul, dan akhirnya akibat yang ditimbulkannya adalah ya ini tadi aura panas yang dia tampakkan, yang dia ini kan kerasa sekali dari depan, mulai tadi dari yang pohon yang di ujung sana sampai sekarang ya. Dan sampai sekarang terus terang saya ngerasa gelisah terus Rian dari tadi. Terus bulu kuduk saya tuh yang merinding terus dari tadi sejak saya masuk dari situ. Makanya saya tadi tanya sama Pak Leo. Jadi maksudnya Pak, tenang aja Chris, kita di sini semuanya dengan itikat baik Iya, ya Pak Leo. betul. Kita di sini untuk ingin mengungkap misteri ini memang benar atau tidak ya. Itu kita di sini bukan berniat untuk menakut-nakuti atau apapun. Betul. Ya kita berangkat dengan niat baik. Ya. Kita yakin akan Allah. Kita akan coba, justru saya malahan berpikir nanti kalau kita sampai ke tempatnya, mungkin secara spiritual saya melihat tempat dia gantung diri atau apa, ya sudah, kita coba berdoa. Kita mendoakan arwah dia supaya tenang ya, supaya selanjutnya pun yang penghuni rumah ini juga bisa merasakan ketenangan. Kalau tidak mereka akan ribut terus, nggak karuan, akan berantem terus gitu ya. Ya, coba. Mungkin kalau Pak Leo ada merasakan Di sini sesuatu. ya kehadiran salah satu ya, saya tidak ngomong ini yang bunuh diri, tapi ini coba Krishna, kita coba kamu pegang ini. saya sengaja bawa ini Adrian, saya cuma ingin maaf ini apa itu tujuan Pak Leo membawa kalung pendulum ini, ya. Ini untuk saya paling tidak ya, kalau ada kehadiran makhluk itu dia akan bergerak ya. Maaf, kamu jangan mendekat terlalu dekat. Apa yang kamu rasain? Pak Leo, Iya. Pak Leo, Iya. Pak Leo, ini tangan saya. Udah. Kamu istighfar. Pak Leo. Iya. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sepertinya ada suatu gerakan yang perlahan-lahan semakin hebat Pak Leo. Iya, ini dia mulai masuk lewat ini ya, lewat pendulum ini. Cuman saya ngelihat dia berusaha nahan. Cuman kalau kamu lost tadi dikit, sepersekian menit, prak dia masuk. Chris, apa yang Dia masuk. tadi lo rasain Chris? Pertama kayak ada sesuatu yang panas di tangan gue, terus dia kayaknya kayak ngelus-ngelus begitu. Terus dia kayak mau mendekati gue, tapi gue berusaha untuk yang selalu bilang dalam hati astagfirullahaladzim, itu gue tekenin terus karena gue nggak mau kalah gitu. Iya. Jadi itu tadi yang gue rasain gitu, dan terus terang agak ngeri juga sih. Itu sebenarnya apa yang Pak Leo lihat, yang tadi Chris rasakan, mungkin Pak Leo bisa menceritakan sedikit Pak. Ini dia berdiri di sini. Ya, mereka tidak ada dimensi ruang dan waktu ya. Iya. Jadi kalau saya tekan sekarang begini, dia akan mundur ke sana, tetapi badan dia tetap separuh keluar. Ngerti? Dia tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau kita tekan begini, seperti saya sekarang desak mojokin dia begini, dia tetap mepet ke sana, tapi seperti jadi hologram. Jadi setengah badan dia ada di tembok luar, setengahnya tetap keluar. Tapi tinggi badannya segini. Ini perempuan, sudah pasti perempuan. Rambutnya pendek. Ada apa Pak Leo? Iya, dia lagi bercerita sesuatu lah. Jadi ini salah satu media yang dipakai oleh alam jin untuk masuk ya, untuk masuk. Kamu mau pegang? Boleh. Bisa. Kamu yakin? Insya Allah. Bismillah. Kamu Bismillah. Kamu tekan, kamu angkat, kamu lihat, kamu rasakan ada apa? Kamu tarik tangan kamu, biar kamu merasakan perbedaan.
Pak Leo. Sudah. Udah. Chris, bisa ceritain sedikit nggak? Tadi apa yang lo rasain? Kayak hampa udara gitu. Tangan gue tuh yang enteng banget gitu. Terus susah gue bilangnya. Pokoknya pasti gue kayak tangan gue enteng banget, dan di situ kayak hampa udara gitu loh. Makanya lo nggak bisa kontrol gerakan tangan lo sendiri gitu ya? Bener. Itu Kita. apa yang Krishna Ini maaf, coba saya masuk? potong, Ya. Mas. Ini pressure-nya berat banget. Kita pindah sebentar Baik. untuk menyesuaikan atmosfernya. Ya, baik. Kita pindah. Masya Allah. Jangan. Dan di lokasi ini Pak Leo, Wah. bagaimana Pak Leo? Berat, Mas. Ini semua berpulang kepada Allah. Saya Pak Leo, Dan gue gak kuat. Sumpah gue gak kuat. Pak Leo, apakah sepertinya kita mungkin untuk melanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini Pak Leo? Insya Allah. Kalau Krishna yakin, saya sih cuman ngelihat bahwa ini secara fisik dia capek. Kita harus akui dia mungkin karena kondisi fisik ya. Kita paksa masuk tadi ruangan itu, the next kamar yang ujung itu tempat kejadiannya dia. Jadi tadi itu kita mulai masuk ke satu perbedaan atmosfer yang sangat tinggi sekali ya, satu perbedaan udara yang sudah mulai pressure yang sangat tinggi banget. Iya, dan gue tuh kayak merasa didempet gitu loh ama gue nggak tahu apa, tapi kayaknya badan gue tuh kedempet gitu dan merinding semua, dan itu gue nggak kuat. Gue belum pernah ngerasa sesetres itu gitu loh. Even gue punya masalah pribadi itu kayaknya tadi itu bener-bener. Pak Leo, Chris, Ya. kita coba lagi. Oke. Insya Allah ya. Ya insya Allah. Dalam kita tetap yakin akan adanya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman berusaha explain, ya, Mas Krishna. Tadi kan posisi kita berdiri kan kurang lebih begini. Ya. Mereka tuh starting dari ini, mulai ke sana tuh, mereka semua ini. Kenapa tadi dia bilang jadi surround, dia mulai ngelilingin ngurung, kayak ngurung. Jadi Mas Krishna yang berasa dikurung, diempet gitu, dijempit-jempit gitu. Kayak kedempet gitu tuh. Iya. Itu bener-bener nggak kuat gitu, kayak dalam satu bis tuh himpit-himpit Iya, kan. iya. Gimana kita tuh nggak bisa dapat udara Iya, gitu loh. betul, Jadi kita mau dapat betul. keluar kayak gitu. Kamu mulai ngerasain apa? Kalau saya sih sedikit di daerah sebelah kiri saya Pak Leo, tapi saya juga belum tahu itu apa gitu, tapi di sebelah kiri saya dan agak sedikit ke lorong sebelah sana Pak Leo. Sudah. Assalamualaikum. Ini kamar ini Adrian. Ini mereka yang kejadian bunuh diri itu dalam kamar Di ini. dalam kamar. Benar-benar Pak Leo. Jadi kalau menurut pemilik rumah Hmm. sering terjadi penampakan di depan sini dan di dalam kamar ini. Kamar ini sekarang ditempati oleh pembantu dan juga kalau ada tamu yang ingin menginap, namun sering terjadi gangguan-gangguan gitu loh Pak Leo. Coba. Apa Kita kita coba. ya, Pak Leo? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Ini ada berubah struktur ya.
Dulu sini ada balok kayu satu lagi. Rupanya bambu ini yang gantiin. Bambu ini yang gantiin. Jadi ini tahun 1962. Bulannya saya nggak bisa lihat. Sekitar jam 4 lebih 15. Perempuannya mati di tengah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dia ada di situ. Iya. Aku juga tadi udah. Dia ada di situ. 100 tingginya 162. Nama belakangnya Ci ya, kayak Suci atau apa gitu. Masya Allah. Ada orang. Dia pindah ke sana. Ada orang di situ. Orang berdarah kan? Bukan. 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 Ya beres ini. Udah. Adrian. Yuk. Sepertinya kita mungkin coba pindah lokasi Pak. Iya. Mana? Muter yang satu badannya. Kenapa tadi Pak Leo? Kenapa tadi Pak Leo? Iya, kenapa kalau dia muncul Pak Leo? Kenapa saya yang kasih lihat? Kenapa dia tiduran di kasur itu? Karena sebenarnya dari sebelum kita masuk pun itu tempat-tempat the place yang benar-benar dia di situ. Itu tempat-tempat yang favorit banget dia di situ. Ngerti nggak? Saya shock banget loh ngeliat dia tuh beneran. Dia marah. Maksudnya Enggak marah. dia Ekspresinya dia nggak nggak marah. Dia cuma lay down di situ. Dia cuma diem, tenang aja tidur. Jadi mungkin aja karena gitu. kita tadi masuk ngelihat Karena tempat dia itu nggak siap. kosong dan juga mungkin Krisna. Karena itu kan tadi kan kelambu itu kan setengah tertutup gitu dan Iya, ada iya. bayangan Dan gelapnya ada kan gelap, Krisna. betul. Iya. Begitu kamu konsentrasi benar begitu kan benar-benar kamu ngelihat gitu loh. Cuman memang Tinggi badannya nggak terlalu tinggi ya. nggak terlalu tinggi, panjang rambutnya. Rambutnya panjang. Tadi saya pikir tuh saya cuman di sini cuman ngerasain aja gitu Adrian gitu kan. Jadi gue nggak expect bahwa gue akan lihat gitu. Gue nggak siap mental untuk ngeliat dan ternyata gue ngelihat gitu. Lihat panas dingin gue. Ekspresi muka dia enak. Sebetulnya sih dia nggak serem gitu. Mungkin karena saya shock aja gitu baru ngelihat pertama kali. Jadi shock. Syukur alhamdulillah apa yang kamu lihat malam ini bukan sesuatu yang heboh, menakutkan, berdarah-darah ya. Cuman memang ketidaksiapan kamu sebagai manusia yang membuat terjadi satu penampakan ke Krisna karena gitu habis ya. kamu keluar, Adrian saya tanya, saya counter check. Kamu lihat aja, saya lihat Pak, dia bilang. Jadi memang dia tidur di bagian ranjang yang paling dalam sehingga benar. tidak kena cahaya kamera kita. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat jelas loh, ini orang toh. Pikir tadi kan cuman guling atau apa gitu. Saya juga berpikir tadi gitu, saya pikir guling. Begitu saya tampakin jelas terus makin merinding, makin suhu badan saya kayaknya makin naik. Begitu saya lihat loh, kok muka orang gitu. Tapi dia nggak serem gitu, cuman tiduran aja gitu. Ya. Lah ini Adrian. Malam ini kan kita ditampakkan pada sesuatu fenomena orang bicara goib, orang bicara sesuatu yang katanya nggak nyata, nggak ada. Tapi paling tidak kita nih sebagai hamba Allah malam ini deh mungkin hikmahnya kita akan lebih tawaduk lagi kan. Betul. Menyaksikan itu lebih takwa lagi kita gitu. Ada ternyata alam lain di luar manusia gitu. Kalau orang bunuh diri itu memang dia nggak diterima sama Allah ya Pak Leo. Karena Perkara tidak diterima oleh Allah, saya berpikir itu kan tergantung pada satu amal ibadahnya selama di dunia ini. Tetapi memang mungkin Allah lebih murka kepada orang yang menyudahi hidup sebelum waktunya karena takdir, umur, rizki, maut, jodoh itu kan ada di tangan Allah. Jadi gantung diri itu bukan takdir. Bukan takdir. Kemauan. Itu kemauan manusia yang dibisiki oleh syaitan. Iya kan? Dipengaruhi oleh syaitan kemudian mengambil tindakan itu. Kenapa? Bukankah kita harus menjalani hidup ini inna ilahi wa inna ilaihi rajiun, datang dari Allah kembali kepada Allah. Lah kalau Anda menyudahi hidup sebelum waktunya berarti Anda tidak kuat lagi kan menjalani hidup ini. Jadi Anda berpikir mati adalah jalan keluar. Padahal di atas sana nanti Anda masih harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya termasuk tindakan Anda untuk menyudahi hidup ini gitu. Maka tadi begitu Krisna lari keluar, dia hanya secara spiritual saya hanya menangkap satu perkataan, tolong saya didoakan. Karena saya merasa saya kepengen tenang, saya kepengen pulang ke alam saya itu dengan lebih baik gitu. Itu. Dan itu atmosfernya luar biasa.
setelah itu kan tadi Adrian sempat kamera tadi ngambil ke ruangan yang di ujung ya, Iya, di betul. ujung. Itu lebih luar biasa tadi. Yang tadi sempat saya melepas kabel saya untuk saya menghampiri. Di situ ada 3 orang, Krisna, dengan perawakan yang tinggi besar segala macam. Saya pikir ya karena surround, karena tempat ini memang ya katakanlah secara ininya tidak tertata dengan rapi, tidak terlalu bersih segala macam. Jadi di kamar yang ujung tadi itu lebih heboh lagi. Jadi gue sendiri juga nggak tahu itu apakah memang karena ketakutan dari dalam diri ataukah memang ada suatu atmosfer yang luar biasa yang lo rasakan gitu loh. Tapi yang pasti gue tadi nggak nyaman dari pertama kali gue masuk di sini. Itu gue udah mulai merinding-merinding. Jadi kalau gue pikir di sini tuh bukan cuman karena rumah itu aja yang bikin spooky gitu di sini, tapi memang sebetulnya memang tempat ini kalau gue pikir dari dulunya memang udah tempat jin buang anak gitu. Adrian gue kuat. Sumpah gue gak kuat. Sanggup bis tuh sampai himpit-himpit Iya, kan. iya. Gimana kita tuh nggak bisa dapat udara Iya, gitu loh. betul, Jadi kita mau dapat betul, keluar. Udah. Kamu istighfar. Ya. Ini saya nggak bisa lihat. Sekitar jam 4 lebih 15, perempuannya mati di tengah sini. Seru sekali ya perjalanan malam hari ini ya Chris Gila, ya. pengalaman yang sangat luar biasa buat gue malam ini, dan gue tuh bener-bener surprise banget sekaligus stres gitu. Nggak nyangka bahkan bahwa secepat itu gue bakalan dikasih lihat, Adrian. Sebetulnya memang tempat ini kalau gue pikir dari dulunya memang udah tempat jin buang anak gitu, memang udah sarang gitu kalau gue pikir. Jadi nggak cuman di situ aja, tapi gue tadi merasa bahwa di pohon ini ada, terus di pohon sebelah sana itu, di belakang rumah itu juga kayaknya tempat sarangnya si itu. Ngomong-ngomong jin buang anak, memang gue juga sengaja nggak menceritakan hal-hal secara detail gitu, karena memang gue juga ingin mengkonfirmasikan ke lo sebagai perwakilan dari pemirsa di rumah. Jadi memang konon katanya di belakang rumah ini Kenapa? itu sering menjadi tempat aborsi anak gitu loh Chris. Jadi memang mungkin banyak sekali ya jasad-jasad ataupun maksudnya dari janin-janin bayi yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Pantesan tadi gue selintas sih ngeliat di atas pohon itu, ya bayangan gue aja sih nggak selintas. Banyak kayak sosok-sosok anak kecil gitu yang bergelantungan di atas pohon itu gitu loh. Cuman gitu aja, sekelebat aja gitu. Ya, mudah-mudahan itu juga merupakan suatu pengalaman menarik buat kita. Tapi gue salut sama lo di sini tetap eksis untuk tetap di sebelah gue, walaupun lo mendapat suatu pengalaman yang mungkin gue nggak bisa merasakan sedetail itu seperti yang lo rasain, karena kepekaan seseorang terhadap atmosfer dunia lain itu memang sangat berbeda. Tapi terima kasih gue udah diundang di acara ini. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses terus dengan acara. Oke, amin. Makasih banyak ya Chris. Ya, sama-sama. Menelusuri dunia gaib memang tidak pernah ada habisnya. Selalu saja ada hal atau kisah menarik yang bisa kita pelajari atau sekedar menjadi perbincangan di tengah teman-teman Anda. Sebagian besar memang bisa diungkap. Namun masih banyak pula yang tetap menjadi misteri. Ya, percaya nggak percaya tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Pemirsa, saksikan terus Percaya Nggak Percaya spesial bersama rekan saya yang lainnya di minggu depan. Saya Adrian Maulana, selamat malam.